Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah wa nashkurullaha syukran katsira ala kulli ni'matihi. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya, sehingga sampai malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala serta keistiqomahan di atas amal saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal saleh yang telah kita kerjakan, khususnya amal-amal saleh yang telah kita kerjakan selama di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum a'malas salihah. Wa nas'alullaha ayyaj'ala hadhil a'mal fil mawazinil hasanah yaumal qiyamah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian seputar akidah Islamiyah, di mana pada bulan Ramadan kita telah selesaikan sebuah kutayib, sebuah kitab kecil yang membahas tentang Al-Aqidah Al-Islamiyah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Dan insyaallah kita masih melanjutkan materi yang berkaitan dengan akidah, di mana pembahasan ini sebenarnya saya tujukan kepada para tulab dan talibat min Ma'had Al-Imam An-Nasa'i, dikarenakan saat ini para santri-santri tidak memungkinkan belajar sebagaimana biasanya di majelis ataupun di kelas di ma'had, sehingga kami memanfaatkan media sosial ini, khususnya Facebook, untuk santri-santri kami secara khusus, namun bisa diambil faidahnya juga oleh saudara-saudara kami kaum muslimin dimanapun berada, untuk menyaksikan kajian live streaming ini yang akan membahas materi Al-Aqidah Al-Islamiyah. Dan materi Aqidah Islamiyah selanjutnya yang akan kita bahas dari sebuah kitab yang cukup ringkas yang berjudul Mi'ata Su'al wa Jawab fil Aqidatil Islamiyah. Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqidatil Islamiyah. 200 tanya jawab seputar akidah Islamiyah. Ini al-muallif Al-Syekh Al-Allamah Dr. Hafidh Ahmad Al-Hakami. Itu penulisnya ataupun penyusun dari buku ini, Mi'ata Su'al wa Jawab fil Aqidatil Islamiyah, disusun oleh Syekh Al-Allamah Dr. Hafidh Ahmad Al-Hakami. Beliau salah seorang ulama. Lihat dari beberapa biografi beliau dalam buku ini. Beliau lahir di tahun 1342 Hijriah dan wafat di tahun 1370. Kitab yang tidak begitu tebal, dengan mengambil metode tanya jawab juga, 200 tanya jawab fil Aqidatil Islamiyah, Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqidatil Islamiyah, di mana metode dalam kitab ini juga menyebutkan sebuah pertanyaan
yang berkenaan dengan akidah Islamiyah, kemudian dijawab oleh Syekh dengan ringkas, di mana semoga jawaban-jawaban dari metode tanya jawab yang ada dalam buku ini bisa menambah keilmuan kita berkenaan dengan akidah Islam. Tapi para jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya, para tulab wa talibat yang sedang menyaksikan kajian ini, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama, karena dalam buku ini ada 200 pertanyaan. InsyaAllah akan kita bacakan dan kita terjemahkan, serta kita berikan penjelasan yang ringkas dari jawaban yang akan beliau sampaikan di dalam buku ini. 6. Qala al-muallif rahimahullah, as-su'alul awal, berkata muallif rahimahullah di pertanyaan yang pertama, ma awwalu ma yajibu 'alal ibad? Ma awwalu ma yajibu 'alal ibad? Apakah perkara yang pertama sekali wajib bagi para hamba? Ya, perkara apa yang paling wajib pertama sekali bagi para ibad, bagi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini? Apa yang wajib? Karena kita ketahui bersama, tidaklah Allah Tabaraka wa taala menciptakan makhluk-makhluknya dalam keadaan sia-sia, tidak memiliki hikmah sama sekali, tidak memiliki tujuan. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang menciptakan itu tidaklah sempurna. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya ketika menciptakan makhluk-makhluk tersebut itu tidaklah sia-sia. Di balik itu semua ada, ya, beribu maslahat, hikmah yang terkandung di dalamnya, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui, namun itu diketahui oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka di pertanyaan yang pertama ini kata beliau, ma awwalu ma yajibu 'alal ibad? Apa perkara yang pertama sekali wajib bagi para hamba? Al-jawabu, kata beliau, jawabannya, awwalu ma yajibu 'alal ibad ma'rifatul amri alladzi khalaqahumullahu lah. Perkara yang pertama sekali wajib bagi para hamba-hamba Allah ini adalah ma'rifatul amri. Berusaha mengetahui sebuah urusan, sebuah perintah. Ma'rifatul amr itu berusaha untuk mengetahui sebuah perintah. Inilah perkara yang pertama kali wajib bagi para hamba. Ma'rifatul amri alladzi khalaqahumullahu lah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan para hamba ini untuk perkara tersebut, untuk mewujudkan perintah tersebut. Wa akhadha 'alaihimul mitsaqa bih. Allah Tabaraka wa taala mengambil perjanjian bagi mereka para hamba ini dengan sebab perintah tersebut. Wa arsala bihi rusulahu ilaihim, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul-rasulnya kepada manusia, kepada mereka para hamba ini dengan sebab perintah ini. Wa anzala bihi kutubahu alaihim, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada mereka, kepada manusia, kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebab perintah itu. Wa li ajlihi khuliqatid dunya wal akhirah wal jannatu wan nar. Bahkan dengan sebab perintah ini, dengan tujuan perintah ini, dunia dan akhirat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab perintah ini. Ini ma'rifatul amri. Inilah kata beliau, awwalu ma yajibu 'alal ibad. Ma'rifatul amri, untuk mencari tahu perintah ini. Untuk mencari tahu perkara ini. Yang mana dengan perkara ini, dengan perintah ini, Allah Ta'ala ciptakan mereka. Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya dengan sebab perintah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus rasul-rasulnya dari kalangan mereka juga. Dan dengan sebab perintah ini Allah Ta'ala menciptakan dunia dan akhirat. Dengan sebab perintah ini Allah Ta'ala ciptakan jannah wan nar, surga dan neraka. Wabihi haqqatil haqqah,
Wa waqa'atil waqi'ah, dengan sebab perintah ini terjadinya kiamat, terjadinya kehancuran di akhir zaman, ya, dari kehidupan dunia. Wa fi sya'nihi tunsabul mawazin, karena perkara ini, karena urusan yang sangat penting ini, yang wajib untuk diketahui oleh para hamba, dengan sebab ini ditegakkannya timbangan keadilan pada hari kiamat nanti. Wa tatatayyaru as-suhuf fihi takunu syaqawah was sa'adah ala hasabih. Bahkan catatan-catatan sahifah, lembaran-lembaran catatan yang di dalamnya tercatat orang celaka dan orang bahagia, nanti bertebaran, dibagikan, ya, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Itu karena sebab perkara ini, karena sebab perintah ini. Wa tuqassamul anwar, dan dibagikannya nur nanti pada hari kiamat. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan barang siapa yang tidak Allah Ta'ala berikan nur kepadanya, maka dia tidak akan memiliki cahaya nanti. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membagi-bagi cahaya untuk sebagian para hamba-hambanya. Sehingga dengan sebab ini Allah Ta'ala membagi-bagi nur tersebut. Nah, itu para jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perkara yang paling pertama sekali wajib bagi para hamba-hamba. Ma'rifatul amr, untuk mencari tahu perintah ataupun perkara ini. Karena dengan sebab perintah ini Allah ciptakan mereka, ciptakan langit, ciptakan bumi, Allah Ta'ala ciptakan surga dan neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus rasul-rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, menegakkan, ya, hari kiamat, menegakkan timbangan, ya, mizan dan seterusnya nanti pada hari kiamat, ya, membagi-bagi cahaya bagi para hamba-hambanya. Taib. Maka kata beliau berpindah kepada pertanyaan yang kedua. Kalau begitu kata beliau, ma huwa dzalikal amru alladzi khalaqallahu al-khalqa li ajlih. Kalau begitu, apa yang dimaksud al-amr di sini? Ma'rifatul amri tadi. Ya, mencari tahu perintah tadi. Kalau begitu, apa perintahnya? Apa perkara yang harus diketahui oleh para hamba, yang wajib diketahui oleh para hamba ini? Yang mana dengan sebab itu Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Dengan tujuan itu Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Maka jawabnya, kata beliau di sini, ya, kata Syekh rahimahullah, jawabannya ada pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Surat Ad-Dukhan ayat yang ke-38, 39. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam ayat ini, dalam surat Ad-Dukhan ayat 38. Wa ma khalaqnas samawati wal arda, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. La'ibin, tidaklah kami menciptakan itu semua dalam keadaan la'ib, main-main. Kami tidaklah menciptakan langit iseng-iseng aja. Kalau bagus ya lanjutkan, kalau nggak bagus ya sudah, kita tinggalkan, kita hancurkan lagi. Tidak. Atau sekedar candaan saja. Cuma sekedar main-main saja. Uji coba saja. Ciptakan langit dan bumi cuma sebatas nguji coba saja, tajribah saja. Uji coba, kalau bagus ya lanjutkan, kalau enggak ya sudah. Tidak, bukan untuk itu, bukan untuk main-main. Berbeda dengan manusia ketika membuat sesuatu, kadang coba-coba. Itulah sifat manusia. Sifat manusia yang, ya, serba kekurangan ini tidak bisa memastikan apa yang dia buat itu pasti bagus. Itulah sifat, ya, yang ada pada manusia, sifat naqas, yang itu tidak berlaku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menimpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari kekurangan. Adapun kita begitu banyak kekurangan. Tatkala kita menginginkan sesuatu dan ingin membuat sesuatu, maka kita harus coba-coba. Kita harus coba-coba. Bahkan terkadang kita bermain-main, canda saja dalam membuat sesuatu. Ya,
Adapun Allah tabaraka wa ta'ala tidak main-main, bukan untuk bercanda, bukan coba-coba ketika menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Subhanallah. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Ad-Dukhan, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan main-main. Bukan, ini benar-benar serius kehidupan dunia ini. Jadi bukan sebatas untuk main-main saja. Bagi orang-orang yang beriman, mereka tidak menganggap dunia ini hanya sebatas permainan saja. Walaupun umumnya manusia menganggap kehidupan dunia ini ya sekedar untuk melepas kesenangan dan kegembiraan saja. Tidak. Tapi butuh keseriusan, kesungguh-sungguhan di dalam mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keridhaannya, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus bersungguh-sungguh. Kesungguh-sungguhan yang kita maksud di sini bukan berarti kita harus bersikap tasyaddud. Tasyaddud itu ya sedikit ekstrim lah, enggak. Bukan itu yang dimaksud, karena kita ketahui Islam itu adalah din yang penuh dengan kemudahan. Inna dina yusrun. Sungguhnya agama ini mudah, kata Nabi SAW. Yuridullah bikumul yusr. Allah Ta'ala menginginkan kemudahan. Wala yuridu bikumul usr. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Akan tapi butuh kesungguh-sungguhan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, Allah tidak menciptakannya dalam keadaan main-main. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Dan tidaklah kami menciptakan keduanya melainkan dengan hak. Yaitu dengan alasan yang benar. Dengan tujuan yang hak. Dengan tujuan yang benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kebanyakan manusia nggak faham, nggak tahu tentang hal ini. Mereka kira adanya langit dan bumi ini ya sudah begitu saja, ada dengan sendirinya. Mereka lalai dari mengingat ataupun melihat dan memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka wa ta'ala yang tidak mungkin bumi ini ada dengan sendirinya. Tidak mungkin langit itu ada dengan sendirinya yang begitu kokoh yang tidak jatuh menimpah kita. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayatnya tentang penciptaan langit. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami telah membangun bagi kalian di atas kalian fawqakum sab'an, tujuh lapis yang shidad, yakni yang syadid, yang kokoh-kokoh. Nggak butuh tiang. Adapun kita kalau membangun atap itu butuh tiang. Kalau tidak ya ambruk. Tapi lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan langit sebagai atap bagi kita. Ya, sehingga terlihat indah dan langit yang begitu kokoh, tidak membutuhkan tiang, tidak jatuh menimpa kita. Itu pada zaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ini satu ayat kata beliau sebagai jawaban awwalu ma yajibu 'alal ibad ma'rifatul amri. Perkara pertama yang wajib diketahui oleh para hamba adalah mencari tahu. Ya, mencari tahu al-amru di situ. Mencari tahu perkara ataupun urusan yang dengan sebab perkara tadi manusia diciptakan oleh Allah, diciptakannya ini, diutusnya Rasul, diturunkannya kitab, ditegakkannya nanti hari kiamat dan seterusnya. Itu apa? Yaitu ini tadi. Ini satu jawabannya. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Shad ayat yang ke-27. Wa qala ta'ala wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda. Dalam surat Shad ayat 27 Allah Tabaraka wa taala berfirman, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi wa ma bainahuma batila, dan tidak pula keduanya kami ciptakan, ya, di antara keduanya tidak kami menciptakannya dalam keadaan batilan. Maksudnya dalam keadaan batil, yakni sia-sia. Enggak ada manfaatnya.
besar manfaatnya, tidak ada tujuannya, besar tujuannya. Itu yang perlu kita ketahui. Disitulah tadi makna ma'rifatul amri, yang perlu kita cari tahu. Kita selaku manusia, selaku yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jika kita benar-benar berpikir sesuai dengan fitrah, tidak mungkin kita ini tidak ada penciptanya, ada dengan sendirinya seperti ini, tidak mungkin. Ya, melainkan ada yang menciptakan kita. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan melalui kalamnya, melalui Al-Qur'an, melalui utusannya, yaitu para rasul, yakni Rasulullah, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalika dzannul ladzina kafaru, itulah dugaan orang-orang kafir. Orang-orang kafir menganggap bahwasanya kehidupan ini ya sudah kehidupan sebatas kehidupan dunia saja. Tidak ada yang namanya pertanggungjawaban itu. Bahkan di antara mereka ada yang mengingkari tentang rububiyah Allah, tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lebih kufur lagi orang-orang seperti ini, tidak mengakui adanya Tuhan. Menganggap kehidupan ini hanyalah perputaran waktu saja. Kita hidup nanti mati lagi, hidup lagi mati lagi. Tidak ada yang namanya pertanggungjawaban, tidak ada yang namanya ditimbang, dihisab, ya, dan seterusnya. Taib. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yaitu di dalam surat Al-Jathiyah ayat 22 sebagai jawaban apa yang dimaksud ma'rifatul amri tadi. Mencari tahu ya perkara ataupun perintah yang menjadi intisari kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hamba ini, manusia, menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jathiyah ayat 22, "Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun." Wa khalaqallahu as-samawati wal arda, dan dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi bil haqq, dengan tujuan yang benar. Ya, dengan hak, dengan kebenaran. Walitu jaza kullu nafs, dan setiap jiwa nanti akan diberikan balasan. Setiap jiwa, setiap manusia, setiap orang akan diberikan balasan bima kasabat, dengan apa yang telah dia usahakan semasa di dunia. Wahum la yuzlamun, dan tidak ada di antara manusia ataupun mereka ini para hamba-hamba Allah, kita ini tidak akan ada yang dizolimi sedikit pun nanti. Tapi semua kullu nafsin litujza kullu nafsin, setiap jiwa akan dibalas. Jika kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan dilipat gandakan. Jika dia sebuah keburukan, maka akan dibalas dengan sebuah keburukan, dicatat dengan sebuah keburukan, dan akan dibalas oleh Allah tabaraka wa taala. Dan terakhir kata beliau, maksudnya di pertanyaan kedua, dari dalil-dalil yang menunjukkan apakah yang dimaksud al-amru, ma'rifatul amri di sini. Mencari tahu, al-amr di sini, perintah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, agar mereka beribadah, mentauhidkanku. Taib, itulah dia. Dari 4 ayat tadi dan ayat yang keempatnya beliau membawakan surah Az-Zariyat. Inilah yang dimaksud ma'rifatul amri. Sehingga jelas bagi kita bahwasanya inilah yang wajib bagi para hamba, mencari tahu. Atas dasar apa? Ya, mencari tahu al-amru, mencari tahu perintah ataupun perkara yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamat, menciptakan langit dan bumi, surga dan neraka, diutusnya Rasul, diutusnya para nabi, diturunkannya Al-Quran dan selainnya. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu jawabannya dari pertanyaan kedua kata beliau. Taib. Sehingga apabila ini sudah jelas, kita masuk kepada pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga kata beliau, ma ma'nal abd, ma ma'nal abdi. Kalau begitu apa makna hamba? Apa makna abdu? Ya, al-abdu.
Ya, abada ya'budu, abdan atau abdun, abidun, ma'budun, u'bud, itu dari sisi tasrif fi'il. Ya, bagi yang sudah belajar tasrif fi'il, abada ya'budu, abdan, masdarnya abdun, yaitu penghambaan. Kalau begitu secara syar'i, secara istilah syar'i, apa yang dimaksud? Apa makna al-abdu? Taib, di sini beliau akan menjelaskan. Kata beliau, al-jawab, al-abdu in urida bihil ma'badu ay al-muzallalu wal-musakhkhar fahuwa bihadal ma'na syamilun li jami'il makhluqat min al-awalim al-alawiyah was-sufliyah. Al-abdu, jika yang diinginkan dengan makna al-abdu ini hanya sebatas ya ma'bad, yaitu tunduk, musakhkhar, yang diatur, maka ini makna yang sangat umum sekali untuk seluruh makhluk. Ya, makhluk mana yang enggak tunduk sama Allah? Ya kan? Makhluk mana? Kalaulah makna abdun di sini, yaitu pada ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, abada ya'bud. Nah, sekarang apa makna abdun itu? Dari ayat tadi, surah Az-Zariyat tadi. Kalaulah makna al-abdu, yang dimaksud dengan al-abdu, kata beliau di sini, hanyalah sebatas yang diatur, mau diatur, musakhkhar, muzallal, yang nunduk, ya, kemudian pasrah, diatur, maka kalau cuma sebatas ini maknanya, ini mencakup seluruh makhluk. Nggak ada makhluk yang melawan. Paham ya? Tidak ada makhluk yang melawan. Maksudnya apa? Semua makhluk musakhkhar. Semua makhluk musakhkharat. Ya. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda thumma inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Sungguhnya Rabb kalian, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian dia istawa 'alal arsy. Yukshil lailan nahara yatlubuhu hasisa. Allah Subhanahu wa ta'ala menutup malam itu dengan siang yang diikuti dengan cepat. Malam siang diikuti dengan cepat. Nggak ada jedahnya. Antara malam dan siang itu nggak ada waktu jedah. Nggak ada nunggu dulu waktu yang lainnya, nggak. Ya. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Bulan, bintang, ya, matahari, bulan, bintang, asyamsa wal qamar wan nujum, matahari, bulan, bintang, musakhkharat. Semuanya tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, dia pula yang berhak untuk memerintahkan. Ya, tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb, penguasa seluruh alam. Jadi kata beliau, kalaulah makna al-abdu di sini hanya sebatas musakhkhar saja, ini mencakup seluruh makhluk. Tidak ada makhluk yang melawan. Semuanya tunduk. Hatta orang-orang kafir sekalipun tunduk sama Allah. Mana ada yang melawan mereka? Nggak bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka mampu menahan siang ini. Saya maunya siang terus, nggak mau malam. Semua tunduk. Tidak ada yang bisa menunduk, tidak ada yang bisa melawan ya umurnya. Tidak ada yang bisa melawan, menghindar dari al-maut, kematian. Tidak ada yang bisa menghindar dari masa ketuaan. Tidak ada yang bisa. Saya nggak mau tua. Saya maunya terus begini, umurnya muda terus. Nggak bisa. Setiap manusia akan mengalami ketuaan. Tunduk semua dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua mencakup seluruh makhluk kalau cuma sebatas itu maknanya. Maka kata beliau sini, fahuwa bihadzal ma'na syamilun li jami'il makhluqat minal awalim al-alawiyah was-sufliyah. Maka ini mencakup kepada seluruh makhluk, baik yang makhluk di atas ataupun bawah. Karena makhluk Allah itu banyak sekali, makhluk yang ada di langit dan di bumi. Di bumi juga banyak sekali makhluk Allah, dari kalangan manusia, jin, hewan-hewan, belum lagi makhluk yang ada di lautan, yang ada di dalam tanah, ya Allah, yang belum di pohon-pohonan, yang di tumbuh-tumbuhan, banyak makhluk-makhluk Allah yang Dia ciptakan. Semuanya tunduk. Min akilin wa ghairihi, apakah dia yang berakal ataupun yang selainnya yang tidak berakal.
wa ratbin wa yabisin, makhluk yang kering atau yang basah, wa mutaharrikin wa sakinin, makhluk yang bergerak-gerak atau yang diam. Ada kan makhluk Allah yang diam saja, dia ada. Ada yang bergerak, ada yang diam. Ya, seperti gunung. Gunung kan makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia diam. Nggak bergerak sana kemari, dia jalan-jalan. Wah, repot antum kalau gunung itu jalan-jalan. Ya. Demikian juga laut. Laut itu nggak bergerak, dia nggak jalan-jalan ke sana kemari, dia enggak. Dia di situ aja ada yang diem. Ada makhluk Allah yang memang bergerak seperti matahari bergerak, dia bulan, bintang. Ya, kita juga bergerak ke sana kemari. Ada yang dia diem. Nah, itu makhluk Allah. Wa zahirin wa kaminin, ada yang terlihat, ada makhluk Allah yang tersembunyi. Wa mu'min wa kafirin, yang beriman dan kafir. Wa barrin wa fajirin, yang baik dan fajir. Wa ghairi dzalika. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, semuanya makhluk Allah yang ia ciptakan itu musakhkharatin bi amrih. Semuanya tunduk dengan perintah Allah, enggak ada yang ngelawan. Tidak ada yang bisa melawannya. Taib. Apakah itu makna al-abdu maksudnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-abdu tadi apa itu? Sebatas itu maknanya. Taib. Ya, maka kata beliau, al-kullu makhluqun lillah. Semua itu makhluk Allah. Semua makhluk Allah ini semuanya. Dia yang ciptakan. Enggak ada selain Allah itu yang mencipta, enggak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak bersaing dengan pencipta yang lainnya sehingga saingan dalam menciptakan. Bagusan mana ciptaanku sama ciptaanmu? Enggak ada. Semua al-kullu makhluqun lillah. Semua ini makhluk, hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala, milik Allah semuanya. 6. Ya, marbubun lahu, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, musakhkhar bitaskhirih, mudabbar bitadbirih. Ya, sama maknanya, yaitu semuanya. Ya, pasrah, ikut semua dengan keputusan Allah, dengan takdirnya, dengan ketentuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walikullin minha rasmun yakifu alaih, dan masing-masing dari makhluk tersebut telah mendapatkan bagian tempat. Semua masing-masing makhluk itu ada tempatnya. Allah berikan tempat di sana, berdiri tempat masing-masing. Wa haddun yuntaha ilaih, dan masing-masing makhluk tersebut sudah ada batas waktunya, penghujungnya. Wa kullun yajri li ajlin musamma, dan setiap makhluk tadi berjalan sampai waktu yang sudah ditentukan. Enggak ada yang bebas. Semuanya sudah ada ketentuannya. Ada hewan-hewan yang kehidupannya itu dengan hitungan hari. Ada yang dia cuma hitungannya sekian hari dia pasti mati. Ada hewan yang seperti itu. Ya, kan begitu. Demikian juga manusia, semuanya. La yatajawazuhu mithqala dzarrah. Tidak ada satu makhluk pun yang seberat biji sawi pun yang melewati dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Berani melewati keputusan Allah, ketentuan Allah, kemudian dia lewati. Allah menentukan dia hanya 3 hari. Enggak, saya mau 7 hari. Enggak ada yang seperti itu. Nah, dzalika taqdirul azizil alim, dan semua itu merupakan kemampuan ataupun takdir dari zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Tadbirul adlil hakim, itu merupakan pengaturan dari yang maha adil, yang maha bijaksana. Itu makna al-abdu. Kalau memang itu yang dimaksud dalam ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka ini sangatlah melebar maknanya. Sangat umum sekali. Enggak ada yang melawan. Semuanya tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Namun kata beliau, wa in urida bihil abidu al-muhibbu wal al-muhibbu al-mutadzallilu. Kalaulah yang dimaksud dengan al-abdu di sini, penghambaan yang dimaksud di sini adalah seorang hamba yang mencintai Allah dan tunduk kepadanya. Kalau itu yang dimaksud, kalaulah yang dimaksud penghambaan al-abdu di sini adalah seorang abid, seorang hamba yang muhib, yang dia mencintai Allah, wal mutadzallil, kemudian tunduk menghina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khassa dzalika bil mu'minin alladzina hum ibaduhu al-mukramun. Maka inilah hamba yang secara khusus, inilah hamba-hamba khusus, yakni mereka orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ibaduhul mukramun. Mereka lah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Wa auliya'uhul muttaqun. Mereka inilah
ya, wali-wali Allah yang bertakwa, alladzina la khaufa alaihim wa la hum yahzanun. Mereka lah orang-orang yang tidak merasa takut dan tidak pula merasa sedih. Nah, inilah yang dimaksud. Ya, inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-abdu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-abdu, penghambaan yang dimaksud di sini adalah seorang hamba yang mencintai Allah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua hal tersebut, kata beliau, nanti akan dijelaskan oleh beliau di sini. Ya. Yang keempat, jelas tadi ya, bahwasanya itulah yang dimaksud hamba. Yang dikatakan hamba al-abdu, yakni al-abidu al-muhibbu wal mutazallilu. Seorang hamba yang mencintai Allah dan patuh kepadanya. Nah, kalau begitu yang keempat, Rabi, kata beliau, mahiyal ibadah. Kalau begitu apa itu ibadah? Al-jawab, kata beliau, jawabannya adalah al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinah wal bara'ah mimma yunafi dhalika wa yadadduh. Ibadah adalah sebuah nama yang meliputi ataupun mencakup kepada seluruh perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhoi, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan secara lahir dan batin. Itu dia ibadah. Wal bara'ah mimma yunafi dalika. Kemudian berlepas diri dari hal yang menafikan hal itu ataupun berlawanan dengannya. Nah, itulah ibadah. Definisi secara ringkas kata beliau, ibadah adalah sebuah penamaan bagi setiap perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhoi. Ya, dicintai oleh Allah, diridhoi, baik itu berupa ucapan, berupa perbuatan lahir dan batin, serta berlepas diri dari hal yang bisa menafikannya, ya, yang bisa menafikannya ataupun yang berlawanan dengannya. Taib, itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin secara ringkas dulu kita jelaskan untuk pendahuluan dalam kitab ini, Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqidatil Islamiyah. Insyaallah mudah-mudahan besok bisa kita sambung lagi, ya, sedikit-sedikit materi ini. Insyaallah mudah-mudahan bisa menambah keilmuan kita, khususnya berkenaan dengan materi akidah. Nanti akan kita dapati materi akidah yang lainnya dari pembahasan yang ada dalam kitab ini. InsyaAllah besok akan kita lanjutkan, ya, di pertanyaan yang ke-5 ataupun as-soalul khamis. Taib. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi besok. Jazakumullah khairan ala musyahadatikum fi hadal barnamij. Sanaltaki gadan insyaallah ba'dal maghrib. Wa narju minallah ayyaj'ala hadal majlis mubarakan aynama kunna. Wa nas'alullaha ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa nakhtatim darsana bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.